Sahabat Batra, kalau kemarin saya membahas tentang manipulasi pikiran yang dilakukan oleh oknum guru spiritual, jadi ada 6 ciri-ciri manipulasi pikiran. Sekarang saya akan bahas tentang kesalahan logika atau logical fallacy yang biasa disampaikan oleh guru-guru spiritual yang menggunakan logical fallacy ini. Hal ini saya bahas karena di grup Telegram sedang ramai membicarakan tentang kesalahan logika ini. Sahabat Batra, kadang kita tidak merasa bahwa kesalahan logika itu kita ungkapkan di depan publik untuk berargumen tentang pendapat kita. Atau kita ingin meyakinkan orang lain, tetapi argumen yang kita pakai adalah logical fallacy. Argumen yang kita pakai adalah kesalahan logika. Ini sebetulnya bisa terjadi kepada siapa saja, bukan hanya guru spiritual, tetapi bisa semua profesi, semua latar belakang pendidikan. Bisa jadi beberapa hal slip atau kemudian tidak sengaja menggunakan kesalahan logika dalam berargumen. Tapi ini saya bahas khusus tentang guru spiritual agar kita bisa berpikir kritis untuk menanyakan lebih lanjut tentang argumen tersebut. Jadi beberapa argumen yang dibangun, kebanyakan sebagian besar, oleh oknum-oknum guru spiritual ini adalah argumen yang salah logika. Kemudian murid-muridnya tidak berani bertanya, murid-muridnya tidak berani untuk mengkritisi karena ciri-ciri yang kemarin, pikirannya sudah dimanipulasi. Nah, sekarang kalau kita perhatikan dan kemudian kita menemukan kesalahan logika ini, mari kita bertanya, menanyakan lebih lanjut, bukan berarti kita menentang. Bukan loh, bertanya itu bukan berarti menentang. Kita kritis itu bukan berarti menentang. Kita bertanya dan kita kritis agar kita menemukan jalur argumennya itu seperti apa. Supaya nggak muter-muter, supaya nggak bias, supaya ada dasar yang bisa kita pakai untuk pijakan melangkah di step berikutnya. Nah, ini akan saya sampaikan 3 kesalahan logika yang banyak digunakan oleh para guru spiritual. Dan ini juga bisa dipakai untuk kita sendiri ya, untuk saya sendiri, untuk Anda sendiri, untuk kita semua, untuk berefleksi apakah ketika kita berargumen, kita menggunakan 3 kesalahan ini tidak? Oke, jadi perlu digarisbawahi bahwa saya tidak menentang kesalahan logika ini. Apabila kita temukan, yuk kita tanyakan lebih dalam, kita kritisi, bukan kita tentang ya, kita kritisi, kita tanyakan agar kita mendapatkan benang merah yang jelas dari argumen tersebut. Jadi saya tidak ingin mengajak kepada Anda yang mendengarkan video ini untuk menentang, untuk menyerang, sama sekali tidak. Jadi, lepaskan persepsi Anda tentang menentang, tentang menyerang. Yang penting adalah kita tahu benang merah argumennya, sehingga itu bisa menjadi pijakan kita untuk melangkah ke depan. Baik, kita mulai yang pertama. Yang pertama adalah anecdotal evidence. Anecdotal evidence itu adalah jenis kesalahan logika yang menyajikan argumen atau informasi berdasarkan pengalaman pribadi. Nah, Anda sering mendengar nggak? Atau bahkan mungkin selalu, bukan sering tapi selalu, bahwa guru spiritual itu sering menceritakan pengalaman pribadinya sebagai argumen kebenaran. Oke, saya garis bawahi dulu bahwa pengalaman pribadi itu tidak salah. Pengalaman pribadi itu bukan sesuatu yang jelek. Karena ia bersifat subjektif,
pengalaman pribadi, pengalaman batin, pengalaman rasa, sekali lagi itu bersifat subjektif, maka itu tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur kebenaran. Jadi apakah guru yang sering Anda dengar itu sering atau bahkan mungkin selalu menyajikan pengalaman-pengalaman pribadinya sebagai argumen tentang kebenaran atau argumen tentang apa yang dijelaskan sebagai sebuah langkah-langkah yang aktual. Nah, ini kita sebut sebagai anecdotal evidence. Jenis kesalahan logika yang menyajikan argumen atau informasi berdasarkan pengalaman pribadi. Misal, saya selalu menceritakan bahwa saya bertemu dengan wali ini. Saya selalu menceritakan bahwa saya sudah berjalan sampai dimensi ke 100 misalnya, atau saya sudah mencapai langit ketujuh, atau saya sudah pernah pergi ke Pleiadian, atau saya sudah pernah bertemu dengan alien. Nah, ini adalah pengalaman pribadi kan? Ini adalah pengalaman saya, pengalaman pribadi. Apabila pengalaman pribadi ini selalu dijadikan rujukan sebagai sebuah kebenaran atau sebagai sebuah langkah faktual, di mana nanti Anda juga bisa mengalami seperti pengalaman saya, maka ini namanya anecdotal evidence. Oke. Pengalaman pribadi tidak salah, sekali lagi, Anda boleh menceritakan pengalaman pribadi. Bukan berarti kemudian Anda tidak boleh menceritakan pengalaman pribadi, Anda tidak boleh menceritakan pengalaman batin, boleh. Boleh, jangan salah. Tetapi jangan dijadikan argumen sebagai sebuah kebenaran. Yang dilakukan dengan pengalaman pribadi itu adalah jadikan pengalaman pribadi Anda sebagai inspirasi. Bila Anda menceritakan pengalaman pribadi Anda, bila seorang guru menceritakan pengalaman pribadinya, hendaknya guru itu menjadikan pengalaman pribadinya sebagai inspirasi, bukan sebagai argumentasi. Jadi bila ada orang yang bertanya kepada saya, Pak Agung, bagaimana pengalaman Pak Agung tentang kebenaran rasa sejati? Nah, rasa sejati ini sudah saya bahas di video sebelumnya ya. Kemudian saya menceritakan bahwa saya mempunyai pengalaman nyata. Saya mengajar atas dasar pengalaman saya. Nah, ini hati-hati ya. Saya mengajar atas dasar pengalaman saya. Artinya ini kan pengalaman pribadi. Saya memberitahu orang lain atas dasar pengalaman saya. Saya mengalami tentang rasa sejati. Saya bertemu dengan rasa sejati. Saya bisa mendengarkan rasa sejati. Nah, ini kan pengalaman saya. Nah, ketika saya mengatakan itu, artinya saya melakukan anecdotal evidence. Saya berargumen dengan pengalaman pribadi saya untuk dijadikan landasan kebenaran sehingga orang lain itu saya harapkan bisa mengalami apa yang saya alami. Anecdotal evidence ya. Jadi pengalaman pribadi tidak bisa dijadikan landasan argumen kebenaran. Tetapi pengalaman pribadi, pengalaman batin bisa dijadikan landasan inspirasi. Bisa menginspirasi orang. Dan kalau itu inspirasi belum tentu sebuah kebenaran. Oke, kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua adalah kesalahan logika yang kita sebut sebagai slippery slope argument. Slippery slope argument adalah argumen yang menyimpulkan bahwa jika suatu tindakan diambil, konsekuensi negatif yang lain itu akan mengikuti. Nah, ini menarik loh. Slippery slope argument. Bila tindakan negatif diambil, maka tindakan negatif yang lainnya akan mengikuti. Contohnya apa? Di 6 ciri manipulasi kemarin sudah ada sebetulnya. Tetapi kita perjelas dengan logical fallacy ini. Misalnya demikian. Guru Anda mengatakan, bila kamu nggak menurut aku, ini kan tindakan negatif kan? Tindakan negatif ketika muridnya tidak mengikuti gurunya. Oke, slippery slope argument. Jika kamu tidak mengikuti aku, maka kamu akan jatuh pada dimensi yang lebih rendah.
kamu akan menerima karma buruk dari tindakanmu. Kamu akan dihantui oleh kesalahan. Kamu akan disusupi oleh dimensi-dimensi dark force atau kekuatan-kekuatan jahat. Nah, padahal tindakan yang dianggap negatif tadi satu kan, bahwa murid tidak menuruti gurunya. Tapi kemudian dikaitkan dengan efek-efek negatif lain. Bahwa ketika dia tidak menuruti gurunya, maka dia akan menerima karma buruk, dia akan jatuh dalam dimensi yang lebih rendah, dia akan disusupi oleh dark force, dia akan jatuh ke jurang ketidaksadaran. Nah, ini efek-efek negatif lain kan? Di mana itu dinamakan slippery slope argument. Oke, Anda mengalami itu? Anda pernah diberikan argumen di mana itu termasuk dengan slippery slope argument? Kalau ada silahkan sharing supaya kita bisa tahu bersama-sama. Baik, sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu kita namakan sebagai circular reasoning. Ini merupakan argumen yang berputar-putar tanpa adanya bukti yang kuat. Kadang kita sering berargumen tapi berputar-putar. Circular reasoning. Misalnya apa? Misalnya demikian. Ada pertanyaan. Kamu yakin nggak Tuhan ada? Dijawab, ya, saya yakin Tuhan ada. Bagaimana kamu yakin bahwa Tuhan ada? Saya merasakan di dalam rasa sejatiku. Kemudian pertanyaan lain, mengapa rasa sejatimu itu bisa merasakan Tuhan? Dijawab, karena Tuhan nyata. Loh, kenapa Tuhan nyata? Karena bisa saya rasakan di rasa sejatiku. Mengapa kamu merasakan Tuhan di rasa sejatimu? Karena Tuhan nyata. Ini muter aja nggak habis-habis. Itu namanya circular reasoning. Nggak sadar kadang kita menggunakan ini. Atau bahkan Anda sering mendengar dari guru Anda tentang circular reasoning. Ketika Anda menanyakan, guru, apakah yang Anda sampaikan itu adalah kebenaran? Ya, itu adalah kebenaran. Karena saya mendapatkan dari Tuhan. Atau saya mendapatkan dari rasa sejati saya. Kemudian Anda bertanya, bagaimana guru bisa yakin bahwa itu adalah kebenaran dari Tuhan atau dari rasa sejati? Guru Anda bilang, ya, karena yang memberitahu adalah Tuhan langsung. Yang memberitahu adalah rasa sejati langsung. Nah, kalau ini Anda tanyakan lagi, dia akan berputar lagi di jawaban-jawaban awal. Itu adalah circular reasoning. Jadi sahabat Bahtera, mari kita melihat berefleksi tentang 3 logical fallacy tadi. Siapa tahu Anda pernah mengalami, siapa tahu Anda pernah mendengar, atau bahkan mungkin sampai sekarang Anda mendengar, tetapi Anda tidak berani untuk menanyakan kembali. Tidak berani untuk membreakdown argumen yang disampaikan oleh orang yang mengemukakan itu kepada Anda. Nah, siapa tahu bahwa argumen yang disampaikan itu adalah satu anecdotal evidence, di mana itu adalah kesalahan logika yang menyajikan argumen atau informasi pribadi sebagai landasan kebenaran. Kemudian yang kedua adalah slippery slope argument, yaitu argumen yang menyimpulkan bahwa jika suatu tindakan diambil, konsekuensi negatif lain itu akan mengikuti. Lalu yang ketiga, circular reasoning. Itu adalah argumen yang berputar-putar tanpa adanya bukti yang kuat. Kalau Anda pernah mengalami itu, kalau Anda pernah mendengar itu, sharing silahkan berikan komentar di bawah. Atau bahkan Anda sedang berada di dalam lingkungan yang selalu menggunakan kesalahan logika. Kalau ada kesalahan logika itu apa, bentuknya atau namanya, dan kalau Anda tahu silahkan tambahkan di komen ini. Siapa tahu 3 ini kurang lengkap, Anda ingin melengkapi dengan logical fallacy yang lain. Saya tunggu komennya, saya tunggu sharingnya, semoga bermanfaat bagi orang banyak. Salam cerdas Indonesia, semoga kita semua bahagia, penuh cinta. Terima kasih sudah bersama saya Kung WB di Jonggring Saloko.